layak disembah, Kau layak disembah. Haleluya. Haleluya. Berikan pujian kepada Allah kita. Engkau layak disembah. Bapa yang kekal, Raja damai. Oh, kami bersyukur untuk kedahsyatan dan kedaulatan, tapi lebih dari itu kasih-Mu Tuhan yang tidak bersyarat itu ya Bapa, yang memberikan kepada kami rasa aman. Wah, hanya dekat Engkaulah kiranya kami tenang, sebab daripadamu-lah kekuatan kami. Engkaulah gunung batu kami, kota benteng kami, Allah kami yang kami percaya. Bapa, pada saat ini Engkau nyatakan Yesus kepada kami lewat firman-Mu. Engkau nyatakan Yesus kepada kami pada waktu kami datang dan mendengar. Dan biar ada kerinduan yang besar, semakin besar kepada Engkau Tuhan. Ketika kami dinurish, roh kami disirami dengan kebenaran firman yang memerdekakan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, semua yang percaya berkata amin. Berikan pujian kepada kita, haleluya. Silakan Bapak Ibu, shalom. Puji nama Tuhan. Pada hari ini menjadi hari spesial karena ini minggu ketiga bulan Juni adalah Father's Day yang dirayakan oleh gereja secara internasional. Nah Bapak Ibu, karena itu saya hari ini mendedikasikan pemberitaan firman ini kepada para ayah atau yang akan jadi calon ayah. Gitu, haleluya. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Fatherhood 4.0. Kasih, komitmen, dan koneksi. Nah saudara-saudara, mari kita membaca bersama-sama teks kita pada hari ini, yaitu Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 4. Boleh kita baca dengan suara nyaring. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kenapa kita merayakan Father's Day? Apakah ini karena sok kebarat-baratan? Jawabannya bukan. Karena ini dimulai dari gereja. Jadi gereja menginisiasi, kalau sebelumnya kita sudah tahu bagaimana hari ibu atau Mother's Day dirayakan sebagai sebuah penghormatan kepada seorang ibu. Father's Day juga sama. Setelah ada Mother's Day, lalu seorang wanita bernama Sonora Smart Dot datang kepada gembalanya. Dan dia mengatakan, Pastor, boleh enggak kita itu bikin ibadah, saya ingin menghormati ayah saya. Ayahnya bernama William Jackson Smart, adalah seorang veteran perang saudara. Kenapa ini menjadi penting? Karena ayahnya ini membesarkan mereka, anaknya 6 orang. Setelah ditinggal istrinya karena meninggal setelah melahirkan. Jadi dibesarkan bapaknya gak kawin lagi gitu loh. Padahal buat laki-laki, waduh kalau ditinggal istri bisa kelimpungan. Yang bapak-bapak setuju? Maksudnya setuju kawin lagi? Ah bukan, jangan begitu dong. Ya, nggak mudah ya, nggak mudah. Tetapi kemudian akhirnya bapaknya memutuskan untuk tidak menikah sampai meninggal. Jadi dia membesarkan anak-anaknya dan kemudian Sonora Smart akhirnya setelah dia menikah. Dan dia mengatakan, ayo kita lakukan. Sebenarnya sebelumnya mau memperingatinya tanggal 5 Juli ulang tahun bapaknya. Tapi kemudian 5 Juni. Tapi akhirnya gereja mengatakan, gembalanya mengatakan, ayo kita siapkan waktu. Lalu jadilah minggu ketiga bulan Juni. Dan hari itu satu kota itu di Spokane, Washington. Dirayakanlah dengan ibadah syukur untuk para ayah. Nah 1 tahun sebelumnya, sebenarnya 2 tahun sebelumnya 1908. Terjadi sebuah peringatan hari ayah di West Virginia. Yaitu untuk mengenang 362 orang para ayah yang
tertimbun di tambang Vermont, di Monongah 1907. Tetapi somehow kayaknya kalau kita memperingati hari ayah karena meninggal gitu, ya bagus, tapi ya cuman kesedihan aja yang ada. Nah, waktu kemudian gereja mulai melihat bahwa yang paling proper adalah memperingati dedikasi ayah, bukan berarti kita mengabaikan pengorbanan mereka meninggal. Tetapi dedikasi ayah untuk membesarkan anak-anaknya dengan cara yang tidak mudah, menjadi contoh, menjadi teladan, itu adalah hal yang perlu kita ingat. Sehingga Efesus 6 ini menjadi salah satu tonggak firman untuk diberitakan di gereja. Terutama Efesus 6 ayat 4. Kemudian setelah gereja mulai mengadopsi, akhirnya Presiden Lyndon Johnson tahun 1966 mendeklarasikan ini sebagai hari nasional. Dan kebanyakan mungkin gereja-gereja di daerah kota Indonesia sudah mulai mengadopsi ini. Saya sejak bertobat 30 tahun yang lalu di gereja kami diperkenalkan untuk memperingati Father's Day. Dan mungkin buat kita tidak mudah untuk ini. Ya, kita punya hari ibu tapi nggak punya hari ayah. Yang akhirnya minggu ketiga ini di Bapak Gereja digabung jadi hari orang tua. Hari ini apa yang akan kita sampaikan? Fatherhood 4.0 mengajak setiap para ayah untuk menghidupi kasih tanpa syarat. Untuk berkomitmen secara spiritual dan membangun koneksi otentik dengan keluarga mereka. Kita akan menghidupi kasih yang tanpa syarat. Katakan kasih tanpa syarat. Lalu berkomitmen untuk secara rohani menjadi teladan. Dan membangun koneksi yang otentik dengan anak-anak kita dan keluarga kita. Nah, mari kita melihat ada 3 hal yang penting dari Efesus 6 ayat 1-4 ini. Yang pertama, poin mengenai kasih. Di dalam ayat 4 dikatakan, janganlah bangkitkan amarah di hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Empati, kasih agape. Ada satu kesabaran, ada dalam hal mendidik. Saya katakan tadi waktu saya merenungkan tentang William Jackson ini. Bayangkan, dia ini tentara yang aktif dengan kekerasan. Banyak orang-orang meninggal di dalam perang saudara. Saling membunuh. Ada seorang mengatakan tentara itu gak punya jantung. Karena kalau dia punya jantung, misalnya gak punya hati gitu, gak punya heart. Karena kalau dia punya heart, gak bisa nembak dia. Karena untuk nembak dan membunuh orang, itu perlu keberanian. Tidak semua orang mampu. Jadi bayangkan Jackson yang veteran yang sudah menghadapi begitu banyak kematian, kekerasan. Tiba-tiba harus menghadapi 6 anaknya dibesarkan. Laki perempuan. Mungkin dia bisa kehilangan kesabarannya. Kenapa banyak anak-anak? Alkitab berkata bahwa pada hari-hari terakhir Tuhan akan mengembalikan hati ayah kepada anaknya. Dan hati anak kepada ayahnya. Kenapa? Karena kalau ini tidak terjadi, dia katakan aku akan membinasakan bumi. Dia gak katakan hati ibu-ibu loh. Kenapa hati ayah? Karena ternyata ayah cenderung menempatkan kasih yang bersyarat. Ada seorang anak yang juara terus setiap semester itu kan biasa sekarang nih ya. Wah, anak-anak bangga gitu. Dan dia selalu jadi anak kebanggaan. Karena nomor 1 terus. Tetapi satu kali dia nomor 2. Dia kemudian dibilang kok turun gitu ya, orang tuanya bilang. Padahal masih juara 2 tapi turun. Nah setelah itu dia bilang aku capek. Karena capek untuk memberi validasi kepada orang. Bahwa aku ini anak yang rajin. Tapi sebenarnya dia kosong. Waktu saya baca itu saya ingat saudara. Waktu kecil tuh saya juara terus. Juara 1 terus di sekolah. Lalu kemudian bapak saya tugas ke Timur-Timur. Jadi tidak ada ayah. Ada ibu saya terus. Dan hari itu saya naik kelas.
Tetap ranking 1, tapi turun dari 8,5 jadi 8. Turun setengah poin doang sebenarnya. Tetapi itu kelihatannya kok seperti tidak berkenan gitu loh. Dan sejak itu ada satu tipuan iblis masuk di dalam pikiran saya. Bahwa untuk kamu mendapatkan kasih papamu, kamu harus nomor 1. Kalau enggak, kamu anak mama, bukan anak papa. Dan sejak itu, persoalannya makin SMP saya makin bandel. Makin gak juara. Dan persoalannya yang ngambil raport selalu bapak saya. Dan selalu setelah itu saya grounded. Di-grounded. Setiap kali habis terima raport saya di-grounded. Gak bisa liburan. Ada aja pokoknya sesuatu yang harus saya kerjakan. Dan saya harus dipulihkan pada waktu saya berumur 21 tahun. Dipulihkan hati ayah. Untuk saya mengatakan, Tuhan, Dia membesarkan saya dengan cara yang Dia ngerti. Karena papa saya anak laki-laki satu-satunya. Dan ada perempuan-perempuan yang harus dia jaga, yang harus dia pelihara. Adik kakak adiknya yang harus dia pelihara, ada mamanya yang ditinggal oleh anaknya 5 orang dalam usia yang muda. Jadi nenek saya ini udah penuh dengan kelemahan, ditinggal oleh anaknya 5 orang, sisa 5 orang dan cuman papa saya cuman satu-satunya laki-laki. Kalau di orang Tapanuli, dia menjadi tulang punggung keluarga. Jadi saya ngerti bagaimana beratnya. Harus triple job untuk membesarkan kita semua. Triple job. Melayani Tuhan, jadi guru, jadi tentara. Triple job. Kami nggak ada istilahnya mau sekolah swasta tuh nggak ada, mimpi nggak ada. Semua harus masuk negeri. Karena biayanya murah. Uang sekolah saya cuma 120.000. 1 semester. Nothing. Lalu bapak saya bilang sebulan itu 40 hari ya Markus, bukan 30 hari. Jadi saya 10 hari itu banyak puasa saudara. Saya belajar bagaimana kemudian ketika saya bertumbuh dan kenal bapak saya dan setelah saya terima Yesus. Saya perlu mengalami satu rekonsiliasi. Kasih. Dan saya bersyukur. Waktu saya pikir-pikir kenapa saya baru dapat Esther 6 tahun. Karena ternyata it takes time for me to be a father. Untuk punya empati, untuk punya kasih yang tidak bersyarat. Ketika waktu dia gagal, saya bisa mengatakan, I accept you. Saya nggak cuma terima kamu karena kamu berhasil. Karena kamu hebat, karena kamu membanggakan. Even waktu masa-masa dia sulit pun, saya harus belajar untuk duduk bersama-sama dengan dia. Hari ini dia kirim kartu yang buat saya rasa enggak layak. 5-star dad. Papa bintang 5. Saya bilang yang ini biasanya buat hotel doang ini. Atau jenderal bintang 5 cuma MacArthur saudara yang saya hormat. Aduh rasanya bapak bintang 5. Apakah saya udah cukup enggak sampai ke sana? Tapi saya bersyukur untuk kasih yang tanpa syarat. Belajar mengasihi tanpa syarat. Apakah anak kita selalu pasti berhasil? Jawabannya enggak. Mungkin dia berhasil secara akademis. Tapi belum tentu dia berhasil di dalam area lain. Apakah kita bersedia enggak untuk terima? Atau kita ingin memaksakan kehendak kita? Jack Hayford mengatakan bahwa kasih ayah adalah cermin kasih Allah. Jadi sabar, penuh pengampunan dan penuh pemulihan. Amin. Bapak-bapak kita dipanggil untuk memperlihatkan kasih Bapa. Sabar, penuh pengampunan, rasanya ini tidak mudah.
Saya ingat ini, saya ingat Petrus. Berapa kalikah saya mesti mengampuni? 7 kali 7. Pertama dia bilang 4 kali. Enggak. 7 kali? Enggak. Saudara, orang Yahudi berlaku kayak HRD. Ada kesalahan 1, SP1. Strike 1. Salah 2, strike 2. Salah 3, fired. No mercy. Nggak ada ampun. Itu orang Yahudi. Tapi Yesus dan Petrus berusaha lebih tinggi sedikit. 4 kali Tuhan. Saya udah di atas rata-rata. Tuhan bilang enggak. 7 kali 7? Enggak. 7 kali 70 kali. Sebenarnya ini adalah sebuah pembalikan dari kutuknya Kain. Di dalam kitab Kejadian. Kain dikatakan siapapun yang menyerang Kain akan dibalaskan 7 kali 70. Tapi Yesus mengatakan sebaliknya. Bukan balas dendam, tapi pengampunan. Amin. Jadi kita berdoa untuk kita punya hati yang terus menerus besar terhadap anak-anak kita. Dan kemudian besar kepada karyawan-karyawan yang Tuhan percayakan. Bila saudara pimpinan, atau mungkin saudara guru, atau saudara penggembalaan, atau siapapun. Mari kita punya hati yang besar. Untuk mengizinkan kesalahan-kesalahan itu masuk ke dalam hidup kita dan kita mengizinkan pengampunan. Amin. Yang kedua, komitmen. Yaitu satu integritas dan disiplin rohani. Dikatakan didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kata didik di sini atau paideia itu artinya dirotan. Ya, dispeng. Mendidik itu bukan cuman ngajar. Tapi memastikan firman atau kebenaran itu menjadi gaya hidup. Dikalungkan di dalam Amsal dikatakan kamu kalungkan itu di lehermu. Menjadi ciri dalam hidupmu. Bagaimana caranya itu terjadi? Yaitu dengan cara kamu harus melakukan itu. Mendidik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi ada firman, ada teguran. Nasihat itu teguran. Kadang-kadang kita cenderung ada di 2 kutub ya. Hanya mau menasehati, negur terus. Authoritarian parents nih. Bapak yang otoritarian. Yang gak mau melihat ada kesalahan dari anak-anaknya. Wah, ini kayak Spartan. Salah dikit cepat gitu ya. Jadi spankingnya rame nih. Kadang-kadang bukan spanking lagi. Sabuk lah, pukulan tilam lah, apa aja pokoknya bisa ya. Mungkin tendangan, tamparan. Alkitab bilang jangan kamu pakailah rotan. Karena jangan di tangan. Bapak Ibu dengar baik. Jangan pakai tanganmu untuk mendisiplinkan anak kamu. Karena nanti mereka bingung. Ini tangan di satu sisi ditampar, di sisi lain dipeluk. Disayang-sayang. Anak akan bingung. Pakailah alat. Rotan itu. Saya ingat waktu Esther masih kecil, rotan itu saya gantung di atas. Gak boleh dimain-mainin. Walaupun bentuknya kayak tongkat yang dia suka-suka begini gitu. Saya bilang, Esther, ini it's not a toy. This is the symbol of authority. Saya gantung di atas. Even saya sendiri mesti ambil. Supaya dia tahu bahwa ini otoritas. Tongkat otoritas. Dan rotan hanya di tempat yang paling aman dan Tuhan siapkan itu cuma satu. Di bokong saudara. Kalau ini di rotan, hilang berkasnya. Kalau di tempat lain, pasti berkas. Pasti ada capnya. Dan itu memahitkan hati anak-anak. Nah saudara, saya belajar. Ada, dan saudara gak mudah. Mamanya selalu mengizinkan saya harus merotan anak saya. Aduh, itu kayaknya pergumulan. Apalagi kalau pulang kantor atau pulang pelayanan lalu dia lapor, anak kamu tadi gini. Kenapa enggak mamanya langsung? Supaya dia melihat bahwa, anakmu perlu melihat kamu otoritas yang dihormati. Dia bisa lakukan, bisa. Tapi kemudian dia tunggu saya supaya kemudian saya juga mesti exercise. Karena biasanya kalau kita udah capek apa yang kita lakukan? Males. Udahlah, tidur aja, gue capek.
Tapi kemudian kita harus duduk, kita harus deal dengan dia, kita harus doakan dia, kita mesti pastikan bahwa dia tahu kenapa dia salah. Itu tidak mudah. Nah itu yang namanya paideia. Didikan. Bukan cuma kita ajar teori. Tapi mendidik itu tidak mudah Bapak Ibu. Karena waktu mendidik itu ada teguran. Siapa yang suka ditegur? Siapa yang suka menegur? Sebenarnya hati kecil kita tidak mau. Tapi itu harus kita kerjakan. Kenapa Bapak Ibu? Itulah yang membentuk karakter anak kita. Amin. Fatherhood 4.0 menegaskan bahwa konsistensi contoh iman itu penting. Kita perlu konsisten. Bukan cuma mengajarkan kayak kata-kata tok, teori tok. Tetapi kita harus memperlihatkan. Contohnya, waktu anak perlu waktu bersama. Orang tua kadang-kadang sibuk gitu, main game. Bapak-bapak juga ada yang suka main game ya. Ada satu orang ayah itu, kalau dia libur hari Sabtu, main gamenya bisa 9 jam. 9 jam, satu hari. Sampai akhirnya kami mesti tegur. Ini waktunya kamu untuk duduk dan bicara sama anak kamu. Tadi pagi saya renungkan ada seorang ayah yang setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 2 duduk dengan anaknya untuk mereview bacaan yang anaknya baca sepanjang minggu itu. Rasanya saya enggak sedisiplin itu Bapak Ibu. Anak saya kami ajar untuk menginvestasikan waktunya di bacaan. Jadi kalau dia minta beli buku, saya nggak usah tanya mahal atau tidak. Yang penting kamu baca, bukan dipajang. Seringkali kita beli buku untuk dipajang doang. Tapi dia baca. Saya ingat dulu Jeremy Stilton, itu buku lucu, mahal, dan tebel-tebel, bahasa Inggris. Tapi itu bisa satu koleksi. Dan terakhir saya ingat, dia bilang dia minta sama saya waktu dia suka Tintin kan. Dan waktu kita pergi ke museum Tintin, dia bilang, "Dad, boleh nggak Dad beli?" Saya bilang, saya tahu mahal, tapi saya bilang, "Let's buy." Dan itu dipegang sama dia sampai dia pulang, sampai dia udah di Amerika, "Dad, aku bawa ini ya, buku ini ya." Dia senang sekali, dia tunjukin, "Wah, ini buku bacaan saya." Ya, dia senang dengan hal-hal yang dimana dia membaca. Dan itu membuat dia kemudian punya banyak kosakata yang menolong dia untuk tulis lagu. Saudara, komitmen spiritual adalah wujud iman yang akan memperlihatkan kesetiaan kepada Tuhan dan kepada keluarga. Walter Kaiser mengatakan begini, seorang ayah yang berkomitmen adalah pelita yang menuntun generasi penerus menuju terang Kristus. Jadi kita ini obor Bapak Ibu, kita pembawa obor. Pembawa obor untuk anak-anak kita. Anak-anak kita kadang-kadang gak tahu mau kemana. Apakah bapaknya akan angkat tinggi obor itu dan memastikan obor itu tidak mati? Kenapa kadang-kadang generasi pertama begitu besar upayanya? Contoh seperti misalnya orang-orang yang merantau dari Tiongkok sampai ke sini. Orang tuanya datang sebagai orang yang begitu sulit secara ekonomi. Ada yang mesti berdagang, yang peddler, yang berdagang keliling. Lalu kemudian mereka berhasil membangun perusahaan besar sampai pabrik, industri yang hebat. Tetapi kemudian anak nomor generasi kedua, generasi ketiga tiba-tiba bisa menghabiskan semuanya. Lalu habis semua warisannya. Waktu saya mulai pelajari what happened. Apa yang membedakan dengan ayah dan orang tua dari orang Yahudi. Lalu kemudian satu kali saya dengar kuliah dari seorang rabi namanya Daniel Lapin. Dan dia mengatakan mereka memegang teguh ulangan yang berkata begini. Allah memberikan kuasa menghasilkan kekayaan untuk menegakkan covenantnya atau perjanjiannya.
God gives the power to produce wealth. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Power to produce. Jangan kasih anak-anak kita kekayaan. Kasih mereka kemampuan menghasilkan kekayaan. Amin. Saudara tahu bedanya apa? Kalau kekayaan itu bisa habis. Kurang satu generasi bisa habis. Atau bapaknya mati lalu kemudian terjadi ribut mengenai urusan warisan. Habis itu semua. Tetapi kalau itu diberikan the power to produce, berarti anak itu dididik untuk menghasilkan kemampuan menjadi kaya. Dan saya melihat bapak yang orang Yahudi itu walaupun bapaknya kaya, anaknya itu diajar mulai dari nol. Artinya mulai dari kalau dia hotel, pengusaha hotel, anaknya diajar mulai dari ngurusin yang paling kecil. Ya, seperti misalnya taman, housekeeping. Bener-bener mesti ngerapin, mesti tahu ngerapin tempat tidur, ngurusin listrik, general affairs, segala macam. Nggak ada duduk-duduk ongkang-ongkang di kantor manajemen tuh nggak ada. Nggak ada. Mereka mulai dari nol semuanya. Mereka mulai tahu dari hulu sampai hilir. Dari A sampai Z. Tahu semuanya. Supaya kemudian mereka meneruskan ini. Saudara, saya kagum loh dengan Pak Adri. Kenapa? Saya duduk sama Abi. Saya bilang, Abi, what did your dad teach you? Aku diajar om untuk main saham. Anak umur 14 tahun. Jadi Ibu Rina udah main ini 10 tahun saudara. Dia baru anak umur 14 tahun. Lumayan Pak untungnya Pak gitu. 1%. Saya bilang, Bapak Ibu 14 tahun. Kesalahannya, kalaupun salah masih banyak bisa diperbaiki. Tapi di train how to produce wealth. Bukan jadi mata duitan. Bukan cuman, Pak minta. Ada seorang ayah, setiap kali anaknya mau minta sesuatu, suruh bikin proposal. Benar. Bisa proposalnya bisa 35 halaman. Dia mesti tanya, kenapa kamu butuh itu? Do your pro and cons. Misalnya aku mau iPhone 16. Apa kelebihannya, apa kekurangan iPhone ini? Kapan kamu boleh dapatkan? Bila kamu mau dapatkan, apa achievement yang harus kamu tempuh? Kalau kamu gagal memenuhi konsekuensi itu, apa konsekuensi yang harus kamu tanggung? Jadi Bapak Ibu, ada satu kali anak ini hanya gara-gara dia janji, untuk saya dapat iPhone 16, dia bilang pokoknya semua nilai-nilai IPA-nya mesti 9. Terus nggak dapat. Saudara tahu apa yang terjadi? Papa mamanya nggak ada ceritanya kalau udah bicara konsekuensi. Tidak ada namanya belas kasihan, aduh kesian ya, udah dibeli barangnya, enggak. Dia betul-betul ngerti yang namanya mendisiplinkan itu tidak mudah Bapak Ibu. It takes God's keberanian untuk engkau mendisiplinkan anakmu. Dan tega. Katakan sama-sama tega. Tega bukan kasar ya. Karena lebih gampang kita memanjakan daripada mendisiplinkan. Mendisiplinkan itu sakit saudara. Kadang-kadang kita mesti nangis kalau melihat anak kita nangis. Dan ayah dan ibunya ini sepakat. Nah Bapak Ibu perlu kesepakatan untuk melihat anak kita itu jadi. Jangan bapaknya bilang mamanya batalin. Atau mamanya tegas, bapaknya yang udahlah. Gak ada itu. Stick to the rules, be unison. Satu suara. Nah ini suatu suara. Tahu gak apa yang terjadi? Karena anaknya yang kasih proposal. Dan dia tahu dan dia bilang, "Ma, I know saya gak mencapai target seperti yang saya buat." Kan dia bikin sendiri. Bukan papanya. Bukan mamanya. Dia bikin kok. Dan saya gagal. Untuk itu saya siap. Dan saudara tahu berapa lama dia gak pakai iPhone-nya? 1 tahun. Karena 1 tahun kemudian dia baru bisa mencapai apa yang dia janjikan sendiri untuk dirinya.
Sekarang anaknya udah biasa nulis makalah 35 halaman saudara. Karena biasa setiap kali minta apa saja, kecuali satu hal, bapaknya tidak mau tanya-tanya harga. Ketika anaknya minta buku, kalau itu nggak usah nanya-nanya dia bilang. Karena itu baik buat kamu. Kita harus membawa obor itu. Jangan izinkan obor panggilan Allah dalam hidup saudara, dalam keluargamu, tidak diteruskan oleh generasi berikutnya. Kasih, komitmen, dan yang terakhir, koneksi. Kehadiran dan dialog yang membangun. Efesus 6 ayat 1-3 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Katakan perintah yang penting. Ya, perintah penting, perintah yang sungguh seperti nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kita belajar bahwa di sini pentingnya bahwa ini adalah janji Tuhan untuk menghormati dan ini adalah perintah yang mengandung janji pertama di dalam 10 perintah Tuhan. Hormati ayah ibumu. Kalau menghormati tidak ada batas waktu. Amin. Kalau taat itu ada batas waktunya. Makanya dibilang di dalam Tuhan. Ada persyaratannya. Jadi kalau misalnya ada orang tua memberikan perintah kepada anaknya yang bertentangan dengan firman, saudara mesti berdiri dengan firman. Amin. Tapi menghormati tidak ada masalah. Mau orang tuamu tidak taat firman, mentaati firman, gak ada urusannya. Hormati bahkan sampai mereka meninggal pun, sudah tidak ada pun, tidak boleh mentertawakan, mengejek, mengenyek, merendahkan, gak ada. Itu dikatakan supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Berbahagia di sini artinya di area di mana kamu gagal menghormati ayah dan ibumu, di area itu kamu akan gagal. Itu aja prinsipnya. Di area di mana kamu pahit terhadap ayah ibumu dan kamu tidak mau menghormati mereka, di area itu kamu akan kehilangan kebahagiaan. Jadi ada ketaatan, ada penghormatan. Sebagai apa? Sebagai respons terhadap relasi yang bermakna. Jadi kita gak bisa memaksakan, kamu mesti taat ya sama papa ya. Bapak ibu, respect itu diupayakan. Ada kata ini, respect must be earned. Earn the respect. Upayakan. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Bukan pelihara kumis supaya ada wibawa. Ya kan kumis lambang wibawa. Atau suara keras. Suara yang membentak-bentak. Bukan itu. Tapi kewibawaan saudara. Anak respect saudara. Karena apa? Satu. Karena saudara menciptakan koneksi. Koneksinya apa? Menghabiskan waktu dengan anak-anakmu. Capek, iya ngerti. Tapi ada waktu-waktu di mana kadang sekarang ini ya ada satu program namanya Ayah Bicara, Father Speaks. Jadi kayaknya untuk bapak bicara sama anaknya aja mesti diprogramin saudara. Aneh ya, karena udah nggak bisa lagi secara natural itu terjadi. Jadi mesti dibikin caranya. Nah saya belajar Ibu Vivi itu mendorong saya. Karena saya sama anak saya ini sama-sama suka outdoor activity. Akhirnya sekarang dia juga outdoor indoor juga seneng gitu loh. Misalnya kalau di luar gitu ya kita lagi traveling. Mamanya suka di hotel gitu ya pijit, massage, spa. Ya saya lari kemana gitu nyelam apalah. Pokoknya apa yang outdoor lah. Nah satu kali saya ingat. Anak saya perlu belajar life skill. Anak kita perlu belajar life skill ya. Salah satunya apa? Jadi kayak masak gitu ya. Itu mesti belajar life skill. Anak mesti belajar life skill. Jangan pakai kata sakti. Mbak. Nah itu kata sakti itu. Kalau kata mbak semuanya datang soalnya. Ya. Makanan jadi panas. Baju bersih. Baju udah rapi. Pakai kata magic word. Mak atau mbak. Bi. Life skill tuh ya bisa masak. Bisa nyetrika. Bisa, nah salah satunya bisa berenang, bisa naik sepeda, bisa nyetir. Itu life skill. Itu semua yang ngajarin saya. Untuk life skill yang ngajarin saya, kecuali masak. Masak mamanya ngajarin.
Tapi saya ingat waktu naik sepeda, itu nggak akan pernah saya lupakan bagaimana saya ngajar anak saya naik sepeda. Di Gili Trawangan, itu satu pulau saya kelilingin Bapak Ibu. Karena nggak boleh ada mobil di situ, yang ada sepeda atau beca. Dan akhirnya, Pak boleh nggak Esther belajar naik sepeda? Oh yuk, saya pikir nanti dari sepeda, oh mamanya nggak ngasih dia naik motor nih. Waduh, ya udahlah, yang penting bisa naik sepeda, nak bisa. Ya udah, ayo ikut, Papa ajarin kamu. Wah, saya deg-degan, saudara. Deg-degan, naik sepeda. Tapi at the end dia bisa naik sepeda. Wah, saya seneng banget. Nah, waktu 17, hampir 17 naik mobil. Aduh, saya lebih banyak berdoa, saudara. Wah, ya biasa kan? Banyak lah ributin. Akhirnya mamanya, udah kamu di belakang aja. Di belakang tuh ya. Ada waktu itu ada supir saya yang masih bantu saya untuk udah pak nanti saya bantuin anak Esther non Esther. Tapi at the end saya belajar untuk rilis. Life skill ini penting. Amin. Apa aja financial skill, bagaimana mengatur keuangan, menyusun anggaran, itu semua adalah cara. Nah, itu yang namanya koinonia. Jadi tadi agape, lalu kemudian kita punya komitmen. Dan koinonia itu satu persekutuan yang mendalam. Saya menutup dengan statement ini. Gordon Fee, seorang Bible scholar berkata, dalam koneksi yang tulus, ayah dan anak menemukan tempat berbagi dan bertumbuh dalam kasih Allah. Amin. Ada satu koneksi yang tulus. Dan untuk itu saudara perlu invest. Perlu invest waktu. Perlu invest uang untuk melakukan koneksi itu. Tapi itu pasti layak untuk kita bayar. Amin. Pak, anak saya udah besar. Makin susah untuk kita terkoneksi ya. Tapi usahakan. Kadang-kadang saya diingetin sama istri saya. Kamu belum telepon Esther. Ups. Dan saya ngomong. Mungkin cuma sebentar. Build connection dengan anakmu. Walaupun saudara udah punya cucu. Saya tadi pagi-pagi dalam renungan saya lihat Perdana Menteri Singapura. Ya, mantan Xiong Leong. Dan dia bilang gini. Dia gendong cucunya di pundaknya sambil lihat pesawat Singapore Air, pinggiran gitu. Saya bilang gini, aduh, waktu indah sekali dia, anaknya, cucunya berdiri. Dan dia bilang, sekarang saya jadi opa. Tapi saya tetap merasa punya kerinduan untuk jadi bapak. Bapak Ibu, mari hari ini saya mau mengajak kita semua untuk bersyukur para ayah, ingat panggilan kita. Kita dipanggil untuk mengasihi, kita berkomitmen untuk terus mendidik, membangun karakter, menaruh print kepada hati anak-anak kita, fingerprints kita. Dan yang terakhir kita bangun koneksi kita. Amin.